Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal lanjut berbincang dengan salah satu musisi yang masih muda banget dan sudah menoreh berbagai prestasi. Tentu saja kita sambut, ini dia ada Asya Keva. Halo. Luar biasa Asya Keva. Seneng banget nih aku bisa pertama kali nih ngobrol-ngobrol sama Asya Keva. Gimana kabarnya, sehat? Baik, gimana kakak? Alhamdulillah aku juga sehat. Harus semangat tentunya, terutama untuk bisa terus berkarya. Termasuk karya yang terbarunya ya, yang berjudul Cool Me Down. Ini yang aku baca dari rilis, katanya diangkat dari pengalaman pribadi dari Keva. Kenapa? Karena udah nggak kuat untuk melahirkannya atau gimana tuh? Lebih ke udah muak aja sih kak. Kayak makanya lagu ini tuh lebih ke marah gitu. Kayak mengeluarkan amarah. Itu karena apa tuh? Jadi sebenarnya waktu itu tahun lalu aku tuh lagi sibuk workshop, lagi bikin lagu buat this project. Terus ada sempat di fase terakhirnya tuh hampir dibatalin gitu semuanya. Karena masih labil boleh atau nggak lanjut jadi penyanyi. Gitu. Jadi kamu ada lagi di titik itu. Iya, terus jadi itu kan udah workshop terakhir ya. Yeah. Terus kayak ya udahlah kalau gitu nulis tentang ini aja, lagi in the mood juga kan. Iya, and waktu itu emang kita lagi kayak bereksperimen. Emang kita sengaja lagu terakhir ini dipakai untuk semua ide-idenya dikeluarin gitu. Jadi kayak anything experimental, we put it in this single. Tapi itu sesuatu hal yang sudah tersimpan lama atau? Lumayan sih. Jadi lagu ini kan nyeritain tentang kayak being the black sheep dan merasa paling beda di antara semuanya gitu kan. Itu aku udah ngerasa kayak lumayan lama. And waktu itu emang lagi marah, jadi kayak pas banget aja. Tapi sorry nih, aku pengen tahu lebih dalam lagi nih, terutama pada saat kan menceritakan seolah bahwa Keva itu tidak cocok lah ya di lingkungan tersebut. Lingkungannya dimaksud itu apakah memang pertemanan kah atau misalnya sebuah lebih ke at home situation. Yes. Begitulah. Oke. Siap. Jadi itu ya. Jadi aku bertanya-tanya sih, maksudnya ini kayak lingkungan kah atau karena memang pertemanan, ternyata lebih kepada idola ya. Itulah pokoknya. Luar biasa. Dan tapi gimana setelah mengeluarkan ibaratnya apa yang menjadi keresahan kamu lewat sebuah lagu, udah ngerasa kayak lega nggak sih atau? Lega sih. Karena aku tuh setiap ada perasaan kesel, sedih, apa tuh selalu nulis. Nah, itu kayak form of curhatan gitu loh. Iya. Dan emang selalu ngerasa lega aja setiap udah jadi karyanya. Jadi mungkin setiap ada masalah dan apapun suka dituliskan lewat diary itu ya? Lewat lagu. Ditulis dulu, nanti barulah dituangkan dalam sebuah dalam lagu. Oh, luar biasa ya. Jarang loh misalnya orang-orang, kadang kan kalau misalnya dia kan yang menciptakan lagu, Keva sendiri kan yang menciptakan lagu. Kadang orang-orang menciptakan lagu itu sesuatu hal yang mungkin jauh dengan dia atau mungkin dia tidak mengalami, tapi ini benar-benar pengalaman orang gitu kan. Ya, itu dia. Ya, aku tuh suka dari pengalaman pribadi aja. Makanya jadi dari lagu pertama, kedua itu semua pengalaman. Termasuk pribadi. Yang Goodbye ya, yang sebelumnya. Dari pengalaman kamu juga. Oh, banyak banget ya keresahan hidupnya ya. Makanya karyanya semoga lebih banyak lagi. Nah, itu dia. Tapi kalau masalah sih jangan tambah banyak sih ya. Nah, tapi masalah itu aset, Kak. Karena masalahnya itu dijadiin inspirasi buat lagunya. Jadi makanya aku kayak nggak pernah komplain kalau ada something bad happen to me, karena itu kayak jadi inspirasi baru untuk lagu baru gitu. Justru di situ ada satu kekuatan yang tersembunyi mungkin ya? Itu enaknya jadi penulis kayaknya. Jadi penyanyi juga. Kayak a positive outcome from a negative situation, you know? Ya kan? Dan kita juga penasaran nih, selain karena sudah menciptakan berbagai lagu juga, ini perjalanan musik dari Asya Keva sendiri dimulai, nggak salah dimulai dari The Voice Kids ya waktu itu ya? Bener. Berarti masih bocil banget ya? Itu 2018, aku sekitar umur 13 tahunan. 13 tahun? Iya, yang masih clueless dengan semua industri musik dan everything in between. Aku tuh waktu itu pas masuk ajang bakatnya juga nggak ada pengalaman apapun tentang musik. Jadi belum pernah les vokal, belum pernah nyanyi depan orang, terus tiba-tiba udah kayak panggung nasional aja gitu. Tapi kenapa itu bisa sampai memberanikan diri? Aku sebenarnya nggak berani, Kak. Nope, not at all. Apa yang menjadi motivasi kamu waktu itu? Lebih ke dorongan orang tua.
Oh. Terus kayak sama masuk gitu. Terus gue kayak boleh nggak les vokal dulu? Terus mereka enggak, udah ntar diajarin sama coachnya. Terus gue kayak iya oke deh, oke kita coba aja. Jadi itu pertama kali Keva nyanyi juga. Jadi sebelumnya belum pernah kayak misalnya ikut lomba daerah pun aku nggak pernah. Tahu dari orang tua tahu Keva nyanyi itu dari mana? Kayak dari kayak denger di kamar mandi kayak anakku ribet banget deh kayak aduh nyanyi lagi dia. Ya udah kayak masukin aja kayak gitu. Tapi dari kecil memang suka nyanyi, hobinya? Hobi mungkin, tapi kayak nyanyinya asal-asalan gitu loh. Yang tanpa teknik dan tanpa apapun, cuma nyanyi sekedar nyanyi aja. Iya. Kamu masih ingat apa yang pertama kali dinyanyiin waktu itu? Yang iseng-iseng ini? Nggak inget sih kak. Tapi dulu tuh aku suka nyanyiin lagunya Christina Aguilera yang Hurt. Itu. Berarti referensi ke lu langsung dari luar negeri ya? Nggak? Misalnya musisi lokal? Nggak, aku lebih keluar sih musisi. Kayak dengerin lagu-lagunya. Dan luar biasanya Keva ini juara 1 ya? Iya. Kayak nyangka nggak nyangka kayak aduh juara lagi. Kayak saya masih aduh lucu banget. Jadi yang waktu pengumuman itu aku tadi baru banget lihat di YouTube. Jadi pas udah diumumin, kamu masih kayak bingung ya? Kayak loading dulu sebentar. Terus yang lain tuh udah pada kayak tepuk tangan gitu loh, aku kayak, hah? Apa? Bahkan bukan itu loh, lampunya udah dimatiin kan? Iya, lampunya tuh udah nyorot ke satu, kayak aku sama my coach waktu itu. Terus kita berdua, coachku juga yang kayak, hah? Dia? Kayak, oke. Gitu loh, kayak, ya udahlah. Tapi ada pengalaman itu gak selama di mentorin sama coach Kakak ya? Dia tuh one of the most humble people I know alive. Humble banget. Dan dia tuh waktu itu selalu ngajarin untuk tidak sombong. Itu yang selalu ditekankan sama dia. Kayak jangan sampai star syndrome, jangan pernah sombong. Always stay down to earth. Gitu. Dan dia pun juga ngelakuin kan. Kayak he's so down to earth. Nah itu apalagi, Coach Kakak kan salah satu legend kan, legend banget. Dan sifatnya tuh sangat friendly, sopan, ya. Tapi di Voice Kids tuh Keva sendiri mencoba untuk berbagai genre. Karena kalau kamu sekarang kan lebih fokus kepada R&B kan ya. Kalau waktu itu kayaknya aku nggak tahu R&B ada, jadi setiap nyanyi tuh emang lagu pop aja, pop mellow gitu. Nah kenapa ini bisa tertarik dengan sekarang R&B? Jadi abis The Voice aku sempat hiatus sekitar 1,5 tahunan. Aku waktu itu udah yang kayak udahlah nggak usah jadi penyanyi lagi. Udah stop singing whatsoever. Aku jadi hilang dari sosmed. Jadi kayak ya udah. Jadi di rumah tuh sempet kayak discovering new music gitu for my own personal fun aja. Jadi kamu nyanyi untuk diriku sendiri, balik ke diri sendiri. Karena waktu itu pas abis The Voice, aku ngerasa kayak kehilangan passion sedikit dari nyanyi. Karena nyanyi tuh buat orang lain jadinya. Kayak udah mulai ada yang judge, udah mulai banyak yang kritik. Jadi kayak hilang gitu loh rasa senengnya saat bernyanyi. Jadi mungkin beda pada saat awal untuk memulai. Iya, pas mulai itu kayak seru aja kan nyanyi sendiri di kamar mandi, kayak masih seneng gitu. Abis The Voice tuh sempet kayak ngedown. Aku pun nggak pernah nyanyi lagi depan orang karena kayak saking banyaknya yang kritik. Tapi itu kenapa bisa atau mungkin disebut kalau istilah sekarang kan insecure kali ya? Insecure, very insecure. Dan waktu itu pas The Voice, aku tuh dihujat parah banget. Kok bisa? Kan sudah menunjukkan... Nggak, pas The Voice emang jujurly like so bad. Aku pun ngerasa kayak... Waktu pas di finalnya? Pas di finalnya. Selama berjalan final tuh kayak, kok aku kayak kurang maksimal gitu ya. Sering lupa lirik lah, kayak fales, kayak aku kayak accepting aja semua hujatan karena aku pun ngerasa kayak gitu. Tapi, maksudnya usia 13 tahun pada saat itu menerima mentalnya itu kan, juga belum kuat kan, mentalnya kayak nol banget. Abis itu pas hiatus tuh aku kayak lagi dengerin musik. Abis itu aku ketemu with my now producer namanya Kanaya. Aku tuh kayak apa sih musik yang kayak banyak runs-nya? Aku tuh nanya gitu, soalnya aku nggak tahu genre R&B even exist kan. Terus dia kayak, oh kamu tuh sukanya R&B namanya, it's called R&B songs with runs that you're talking about. Abis itu dia bikinin playlist lagu-lagu R&B yang aku sekarang suka banget. Terus akhirnya pas bikin lagu tuh jadinya genrenya ke situ. Oke, dan itu bakal bertahan sampai... I think so, karena aku kayak langsung jatuh cinta banget gitu loh sama genrenya. Apa yang ngebuat Keva jatuh cinta? Kayaknya soul, the soul in the song. Apakah itu
menggambarkan karakter diri kamu sendiri? Can say, tapi kayak aku ngerasa lagu-lagu R&B tuh meaningful and deep and just kayak everything about it. Kalau mungkin kalau aku simpulkan, apa yang menjadi sebuah keresahan kamu bisa tersampaikan dan tersalurkan lewat genre R&B ini. Yes. Oke, itu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi aku pun menjadi penasaran juga terkait dengan video klipnya juga. Wah, itu seru banget sih, gila, keren banget. Cool Me Down. Itu wow. Thank you. Itu mulai dari openingnya, dari kemudian. Tapi aku masih banyak juga nih pingin ngulik-ngulik juga. Pertama dulu deh, yang pertama kan ceritanya nge-vlog tuh. Bukan nge-vlog apa ya? Iya, kayak something like that, ya. Hampir sama lah ya. Beberapa detik, terus tiba-tiba peran ibunya dateng, terus itu kayak langsung sembunyi. Oh, itu ibunya ceritanya? Ceritanya ibunya. Oh, karena Oye menggambarkan sisi dari keluarga ya? Ya, itu tadi. Okay. Oh iya. Oke, kegambar ya? Oke, siap. Jadi tapi selama rangkaian itu ya, pembuatan video klip, kayaknya seru sih ya? Seru. Yang paling seru tuh di bagian part mana nih? Nah, nonton nggak part yang aku dalam air? Nah, itu. Ya, itu tuh pagi-pagi Kak. Aku tuh baru nyampe. Kita syuting waktu itu di Bogor. Iya, Bogor kan lumayan ya puncaknya. Habis itu tuh baru datang sekitar jam 5 pagian, jam 5-6an. Aku baru nyampe, kayak udah di make upin, kayak aku tuh nggak tahu scene yang mana pertama. Tiba-tiba kayak, oke Kak Pak, time to nyebur. Terus gue kayak, hah? Oh, sekarang banget nih. Habis itu kayak, oke, nggak apa-apa lah. Aku juga yang kayak pitching idea di kamar mandi bathtub gitu soalnya kan. So I cannot complain. Abis itu baru nyentuh airnya tuh kayak dingin banget, gila. Abis itu ya udah nyebur. Aku tuh udah kayak menggigil gitu loh. Iya sih, aku nonton behind the skin-nya juga sih. Oh my god, itu menggigil. Terus ada part nyelemnya gitu kan, karena underwater. Itu tuh sekitar 20 kali take kayaknya. Dan setiap take-nya tuh kayak 15 detik nyelam di bawah airnya. Yang ke belakang gitu kan? Iya, itu kayak airnya udah masuk hidung, udah masuk semuanya. Abis part yang itu aku kayak agak flu dikit. Tapi kan itu emang yang ngusulinnya Keva kan waktu itu? Iya, makanya aku nggak bisa. Tapi mungkin jamnya kan kurang tepat kali ya. Iya, terus kayak nggak bisa diangetin dikit apa airnya, tapi nggak bisa. Ya udah. Oke, itu jadi salah satu tantangan terbesar juga ya selama pembuatan. Tapi seru sih, and it's worth it at the end. Tapi nah ini yang mungkin jadi pertanyaan aku juga, pada saat di meja makan itu maksudnya apa tuh pada saat makannya? Baru ada iklan dulu ya. Itu tuh waktu itu the idea behind it was menunjukkan kerakusan. Kayak rakus, even though kayak everything's happening, mereka kayak tetap makan gitu kan. Terus kalau di situ dilihat cuman aku aja yang nggak ada makanan in my plate. Calm gitu ya, tenang. Karena aku yang kayak ngeliatin keluarganya kayak rakus banget sih orang-orang nih, gitu loh. Itu idenya behind that scene. Jadi itu ibaratnya menggambarkan dan perumpamaan ya dari sisi lain yang ingin kamu gambarkan, termasuk atap-atap yang runtuh pun berarti itu kayak rumahnya. Ya begitulah. Oke, aku paham. Tapi benar-benar keren banget, dan aku nonton itu tuh banyak gitu ya. Pertama banyak yang beberapa scene yang menjadi pertanyaan juga, kayak mencoba ini maksudnya apa? Iya, karena emang aku waktu itu sengaja jangan terlalu jelas storyline-nya gitu. Oke. Dan itu sudah terjawab ya. Berarti memang sesuatu hal yang dekat dengan diri Keva sendiri. Tapi ada harapan sendiri nggak dari Keva untuk para pendengar yang mendengarkan lagu ini? Aku pengen kayak give a sense of relatability, biar kayak yang dengar tuh kayak nggak ngerasa sendirian juga. Nah, setuju. Karena di sini kan aku nyeritain kayak ngerasa berbeda, ngerasa sendiri, lonely and stuff like that. Aku pengen kayak pendengarnya kayak meskipun people feel this way, we all feel it either way. Jadi kayak jangan ngerasa sendirian. Ya, betul banget. Jadi banyak orang juga yang mengalaminya. Iya. Tapi setiap masalah kan pasti akan ada hikmahnya dan akan ada jalan keluarnya. Benar. Tapi aku penasaran juga, kalau kamu sendiri pada saat di posisi tersebut, apa yang menjadi jalan keluarnya? Musik sih Kak. Aduh, simple, sederhana, tapi simple, padat, jelas. Iya, bener sih. Musik aja. Dan semua bisa tertuangkan kan ya? Kalau komedian biasanya kan dia stand up comedy kan berdasarkan keresahan juga ya. Dia nulis materi juga. Dijadiin jokes. Dijadiin candaan, tawaan. Dan kalau kayak ini dijadikan musik. Sebuah lagu. Ada keresahan-keresahan lainnya untuk next ke depannya?
Pasti banyak sih kalau keresahan ya. Yang akan dibuat jadi lagu. Aku tuh udah siap beberapa lagu yang tinggal dirilis aja. Oke. Itu akan masuk jadi mini album ya kalau nggak salah. Bener. Di tahun ini? That's a teaser. Oke. Yeah. Sip, kalau gitu kita menanti juga nih untuk karya-karya. Ditunggu ya. Ya, didengerin pasti. ya. Dengerin, aku pasti dengerin sih. Untuk aku pertama kali first impression-nya, gila itu dari video klipnya, dari nadanya juga kayaknya gimana ya? Maksudnya kan kalaupun misalnya ya penyampaian lagu tersebut disampaikan kan ada yang melo-melonya. Iya. Tapi ini ada sedikit cheers-nya atau kebahagiaannya gitu. Dari itu lagu memang Cool Me Down-nya. Iya. Kebahagiaannya. Tapi kan aku jujur, aku pada saat mendengar lagu itu, kalau misalnya ditanya nggak akan ada rasa sedih sama sekali sih, karena memang, emang dari cara aransemennya. Iya benar. Lebih ke beat. Jadi kalau ibaratnya tidak ingin menunjukkan kesedihan itu. Bener, lebih ke kayak gitu. Oke, ada yang menjadi harapan kamu terkait dengan karir kamu atau misalnya target di tahun 2023 ini? I'm looking forward for this next project. Okay. The mini album. Sebenarnya emang awalnya rencananya kayak EP, tapi semakin kesini tuh semakin banyak lagunya. Jadi aku kayak lagi labil kayak EP atau album aja sekalian gitu. Iya sih. Ya kan? Jadi masih bimbang ya? Masih bimbang. Ntar ditunggu aja keluarnya kayak gimana. Nah itu dia ya. Dan masih berarti ya berdasarkan keresahan dari Keva sendiri ya? Bener. Oke, kalau gitu Keva, makasih banyak udah cerita-cerita di sini terkait dengan lagu terbarunya Call Me Down. Dan untuk Sobat Gemas yang ingin dengerin bisa langsung aja di mana? In all your favorite digital streaming platforms, mau Reso, TikTok, dan Spotify. YouTube channelnya, MVV-nya sudah tayang di YouTube channelnya Asia Keva ya? Yes. Oke, bisa langsung ditonton atau langsung searching di Asia Keva. Termasuk di semua platform digital streaming pun sudah bisa didengarkan lagu terbaru dari Asia Keva. Sukses terus buat Asia Keva. Thank you. Kita pastinya menanti juga nih untuk lagu-lagu terbaru dan single terbaru, termasuk mini album. Walaupun masih dilema antara mini album dan juga album. Oke, Sobat Gemas, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Startup episode berikutnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Startup tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. See ya.